Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Saksi yang melihat Harvey York dipanggil di hadapan pengadilan bersama. Namun ada sesuatu keanehan yang terjadi padanya. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6820 sampai 6824. Chapter 6820. Harvey York memandang Lexi York dan berkata dengan acuh tak acuh. Lexi York, kamu mewakili Istana Naga yang muncul di sini, bukan Hong Kong dan Las Vegas. Saat mewakili Hong Kong, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jika kamu masih bertindak sembrono atas nama Istana Naga, menurutmu apa konsekuensinya? Mendengar kata-kata Harvey York, Lexi York berkata dengan dingin. Karena aku nyonya Istana Naga, suamiku akan melindungiku dari apapun yang aku perbuat. Hanya karena dia tidak bisa memberiku apa-apa lagi, setidaknya dia bisa memberi hak untuk melakukan apapun yang aku maukan. Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, kalau begitu aku, harap kamu akan selalu percaya diri seperti sebelumnya. Segera, Lexi York menghilang, Jesse Xavier berjalan ke arah Harvey York, sedikit mengangguk dan berkata, Tuan Muda York, kita bertemu lagi. Aku di sini bukan untuk berbicara denganmu. Jadi aku akan mempersingkatnya. Aku akan menjunjung tinggi keadilan di sini. Jika kamu tidak bersalah, maka orang yang menjebakmu akan membayar harga yang tak terbayangkan. Tapi jika kamu bersalah, aku akan menembakmu sebelum kamu menderita terlalu banyak. Jika aku mengatakan itu, Tuan Muda York tidak akan marah bukan? Karena itu, Jesse Xavier tertawa kecil. Tentu saja aku tidak akan marah. Merupakan hal yang paling baik bagiku bahwa kamu dapat menjaga hukum dan keadilan semaksimal mungkin. Adapun bersalah atau tidak bersalah, tidakkah kamu ingat pada persidangan sebelumnya? Wush! Pada saat ini, di langit jauh, deru helikopter terdengar, dan kemudian berhenti di posisi tertentu. Melihat pemandangan ini, Ethan Un sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya Grand City pasti akan mati kali ini. Karena penting untuk datang ke sini. Segera setelah itu, terlihat seorang lelaki tua berjubah putih perlahan turun dari helikopter. Sikapnya yang mengesankan tidak lebih buruk dari Samuel Bauer, dan dia juga memiliki kekuatan seorang dewa perang. Namun, sangat kontras dengan auranya, orang tua itu harus menarik napas saat mengambil langkah. Setelah menahan napas beberapa saat, Harvey York berkata dengan tenang. Dia mengalami cedera serius dan itu sudah melukai hatinya. Dia menekannya dengan kultivasinya yang kuat. Siapa sebenarnya orang ini? Wajah Ethan Un agak jelek, dan dia berkata dengan lembut. Kepala Sekte Universal, Tuan Geoffrey Foster. Dia bukan hanya Kepala Sekte Universal, Tanah Suci Seni Bela Diri, tetapi juga salah satu dari 7 tetua agung Grand City. Yang paling penting, dia adalah kakek Neve Foster, satu-satunya penerus dari garis keturunannya. Dan Durandal Parker awalnya adalah pria yang ditakdirkan untuk mewarisi segalanya di Sekte Universal. Sayang sekali Durandal Parker sudah mati sekarang. Harvey York berkata dengan ringan. Sepertinya Grand City tidak seburuk yang kita bayangkan. Mengirim orang tua seperti itu ke sini, semua pihak pasti akan menghormatinya. Tidak hanya itu. Ethan Un menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, Tuan York, kamu belum bangkit, dan penguasa negara pulau datang ke timur. Orang terkuat dari keluarga kerajaan, petapa medis dari negara pulau. Generasi pendekar pedang, dan master teknik Yin Yang, Ishoru Yamamoto, menyerang kami dengan 4 dewa pedang negara pulau. Dalam pertempuran itu, penguasa 4 pilar bertempur melawan 4 ahli pedang agung, sementara Ishoru Yamamoto menyerang Wolsing. Pada saat hampir kalah, Geoffrey Foster melanggar aturan Grand City dan keluar dari gunung. Tidak hanya menyelamatkan negara Ha, tapi juga melukai Ishoru Yamamoto dengan sangat parah. Pengikut Sekte Universal bahkan pergi ke berbagai tempat untuk menghentikan para master negara pulau. Dan setelah pertempuran itu, dia sendiri terluka parah dan tidak pernah sembuh. Sederhananya, tidak hanya 4 pilar yang berutang budi padanya, tetapi juga negara Ha. Chapter 6821. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, lalu menghela nafas pelan dan berkata, dari sudut pandang ini, apakah aku juga berhutang budi padanya? Ya. Ethan Un tampak berat. Baiklah. Karena aku juga berhutang budi padanya dan juga negara Ha, maka aku akan terlibat. Setelah sidang gabungan berakhir, aku akan memasuki Grand City dan mencari tahu kebenaran demi dia. Aku akan memberikan penjelasan kepada Tuan Foster. Mendengar ini, sudut mata Ethan Un berkedut, memandang Lani Bennett dan yang lainnya dengan iba di wajahnya. Mereka yang sudah menjebak Harvey York, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ethan Un sangat yakin bahwa jika Harvey York memasuki Grand City, maka ketujuh keluarga tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang lagi. Yang lain tidak tahu apa yang dipikirkan Harvey York.
Ketika mereka melihat Geoffrey Foster muncul, Samuel Bauer naik segera menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Adapun Lani Bennett, Clarion Parker dan yang lainnya, mereka semua menghela nafas panjang, seolah-olah mereka melihat juru selamat mereka. Pukul 5 pagi. Itu adalah waktu di mana orang paling mudah mengantuk dan juga sangat rentan secara psikologis. Persidangan gabungan secara resmi dimulai di aula umum di Forbidden Wasteland. Seluruh aula sangat terang. Sisi kepala naga, sisi kepala harimau dan sisi kepala anjing dibersihkan saat ini, dan ada secercah cahaya redup. Semua orang duduk satu persatu, dan Geoffrey Foster dan Samuel Bauer duduk di sisi kiri dan kanan. Tak lama kemudian, Lexi York, Jesse Xavier, Spectre dan lainnya juga muncul. Adapun Lani Bennett dan lainnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk. Harvey York yang berada di aula, tidak peduli untuk memperhatikan ancaman lain padanya saat ini. Semua orang di Grand City sangat marah, Samuel Bauer tampak tersenyum. Geoffrey Foster, Jesse Xavier dan Spectre bertemu dengan tatapan yang dalam. Harvey York menarik kursi besar dan duduk sendiri, dan memberi isyarat kepada Mandy Zimmer untuk duduk di belakangnya. Setelah menjalani perawatan medis sederhana, Mandy Zimmer mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia mengikuti isyarat Harvey York saat ini. Karena dia tahu betul bahwa kemungkinan besar keduanya akan mati bersama hari ini. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer merasa sedikit melankolis di dalam hatinya. Dan berharap, meskipun mereka tidak bisa berhubungan dalam hidup, mereka bisa berhubungan setelah kematian. Bukankah hal ini semacam sangat romantis? Melihat harapan semua orang, Lani Bennett melangkah maju untuk mengumumkan aturan dari sidang gabungan. Semuanya mengikuti hukum negara H, dan Grand City memimpin seluruh proses interogasi. Keempat pilar bertindak seperti pengacara dialektis, yang dapat mengajukan pertanyaan dan menantang apa yang mereka rasa tidak jelas dan tidak adil. Selain itu, seluruh proses akan disiarkan secara langsung, dan empat pilar teratas serta Grand City dapat menonton adegan ini dari kejauhan. Sederhananya, ini adalah bentuk keadilan dan keterbukaan terbesar. Dalam hal ini, kemungkinan munculnya kasus-kasus yang tidak adil telah dihilangkan secara maksimal. Cerit! Saat ini, pintu jauh di lobi terbuka, lalu tiga pria dan wanita bertopeng berjalan masuk. Perkenalkan, aku adalah Yamaraja. Dia adalah Justitia, dan ini Anubis. Pria yang memakai topeng memiliki ekspresi datar. Kami dipilih secara acak dari Badan Penegakan Hukum Grand City, dan tidak ada yang tahu identitas asli kami. Setelah interogasi, kami juga akan pergi. Dan kami bersumpah dengan hati seni bela diri, kami tidak akan pernah membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi dalam masalah ini. Kami tidak akan pernah berpikir lain. Saat melihat ketiga orang ini, Harvey York terlihat sangat tertarik. Yamaraja, Anubis dan Justitia keluar secara bersamaan. Kejutan apa yang akan diberikan Grand City? Chapter 6822. Baiklah. Karena semua orang tidak keberatan, maka mari kita mulai interogasinya. Yamaraja memandang Mandy Zimmer saat ini. Mandy Zimmer, kamu yang bertanggung jawab atas arena tinju bawah tanah Walsingkan. Benar. Mandy Zimmer mengangguk. Tepatnya, kepala cabang ke-9 adalah yang mengoperasikan tempat itu. Baik. Ketika Durandal Parker membawa anak buahnya ke arena tinju bawah tanahmu dan memenangkanmu ratusan juta dolar darimu, apakah itu sebabnya kamu memecinya? Ada sedikit rasa dingin di mata Justitia. Itu benar pada awalnya. Mandy Zimmer menjelaskan. Kalian pasti tahu bahwa cabang ke-9 memiliki masalah besar dalam pendanaan, dan kami bergantung pada arena tinju bawah tanah. Durandal Parker memenangkan begitu banyak uang dari kami, dan bahkan menghasut semua pelanggan untuk melawan kami. Tentu saja kami kesal melihatnya. Tapi kemudian, Harvey York datang untuk menyelamatkan kami. Dia tidak hanya mendapatkan kembali uang kami, tetapi juga secara langsung menyelesaikan masalah keuangan cabang ke-9. Dia juga mematahkan tangannya untuk melampiaskan amarahnya, dan Harvey York memutuskan hubungan dengan Durandal Parker. Anubis berkata dengan dingin. Harvey York sangat mencintaimu. Durandal Parker tidak hanya ingin menelan cabang ke-9, tetapi juga ingin menelanmu. Jadi, setelah kamu memberitahu Harvey York semua yang terjadi, kamu berharap dia akan membantumu melampiaskan amarahmu. Jadi Harvey York pergi ke rumah sakit tempat Durandal Parker dirawat malam itu dan langsung melenyapkannya kan? Mandy Zimmer menjelaskan lagi. Aku tidak pernah meminta Harvey York melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, Harvey York bukanlah orang seperti itu. Tapi faktanya Harvey York benar-benar muncul di rumah sakit malam itu dan melakukan pembunuhan. Karena itu bukan instruksimu, itu berarti masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Maksudmu, kamu bukan dalangnya. Tapi Harvey York dalangnya? Mandy Zimmer dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku, aku dan Harvey York, kami berdua tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, kami.
Baik. Ini adalah akhir dari omong kosong, ayo tonton acara TV dulu. Yamaraja menghentikan pembelaan Mandy Zimmer dan melambaikan tangannya. Segera, tirai besar tergantung di aula terbuka. Sebuah gambar mulai muncul di tirai, dan itu adalah gambar seseorang yang berjalan ke unit perawatan intensif. Orang itu langsung melepaskan selang Durandal Parker, dan membiarkannya berhenti bernapas. Dan di ujung layar, orang yang melakukan tembakan itu mengangkat kepalanya agar orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah Harvey York. Kami telah memvalidasi video ini dengan tim investigasi. Tidak ada jejak penyuntingan atau modifikasi. Yamaraja melambaikan tangannya, mengeluarkan satu set dokumen dan meletakkannya di depan semua orang. Artinya, semua yang ada di video ini direkam di tempat malam itu. Apa yang akan kamu katakan sekarang? Tubuh halus Mandy Zimmer bergetar, karena dia menemukan bahwa orang dalam gambar itu sangat mirip dengan Harvey York baik dalam hal bentuk dan penampilan tubuh. Jika ada perbedaan, orang ini tampaknya tidak memiliki temperamen Harvey York yang acuh tak acuh. Tapi masalahnya temperamen bisa dipalsukan, jadi kalaupun dijadikan argumen, tidak bisa dijadikan bukti. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pada saat ini, Harvey York mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh. Jika video ini adalah bukti fisik, maka aku juga memiliki video serupa, yang dapat membuktikan bahwa aku berada di rumahku malam itu. Kecuali aku tahu teknik klon, kalau tidak, bagaimana aku bisa berada di sana dan melenyapkan orang? Chapter 6823. Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan juga merilis video. Dalam video tersebut, Harvey York sedang membaca buku sambil minum teh, dan ada jam di belakangnya yang dapat membuktikan waktu dan tempat kejadian. Selain itu, dokumen-dokumen ini juga berasal dari lembaga berwenang, yang cukup membuktikan bahwa waktu, tempat, dan bahkan gambar dalam videoku belum diedit. Ini alibiku. Jika kamu bersikeras mengatakan bahwa videomu dapat membuktikan bahwa aku adalah pembunuhnya, maka videoku dapat membuktikan bahwa aku bukanlah pembunuhnya. Lani Bennett tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Harvey York, berhenti berbohong di sini. Orang di dalam video itu jelas kamu. Hanya karena kamu bodoh, bukan berarti kami sebodoh dirimu. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Jika benar-benar aku yang akan melenyapkan seseorang, hal pertama yang akan kulakukan adalah menyabotase kamera pengawasan. Bahkan jika aku tidak menghancurkannya, aku akan memakai topeng atau masker. Aku tidak menyiapkan apapun, dan aku menunjukkan wajahku sebelum pergi sehingga orang bisa melihat wajahku dengan jelas. Tindakan yang sangat bodoh. Siapa yang mau melakukannya hal seperti itu? Lani Bennett berhenti sejenak. Bagaimana kamu menjelaskan orang di dalam video itu? Harvey York berkata dengan ringan. Semua orang berasal dari sisi dunia, dan kita semua tahu akan hal tersebut. Selain operasi plastik yang populer, bahkan beberapa metode penyamaran beredar di zaman modern. Tidak terlalu sulit untuk membuat penyamaran seperti itu. Menganggap ini sebagai bukti yang tak terbantahkan, apakah kamu sudah gila? Mata Lani Bennett berkedut, dia tidak bisa berkata-kata. Tapi Yamaraja segera mengangkat tangannya dan berkata, "Cukup. Itu saja untuk saat ini." Kedua belah pihak memiliki alasannya masing-masing, dan kedua belah pihak memiliki bukti yang cukup. Kami dapat menyimpulkan secara tentatif bahwa video ini tidak dapat menjadi bukti kuat. Namun, selain bukti fisik, juga ada saksi hidup. Saat mengatakan ini Yamaraja bertepuk tangan, dan 5 pria yang ukurannya hampir sama dengan Harvey York dan mengenakan pakaian yang sama segera masuk. Mereka semua memakai topeng, dan hanya mata yang terlihat. Meskipun berbeda dari Harvey York, mereka memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Dengan santai, Yamaraja memberi isyarat kepada Harvey York untuk mengenakan topeng, dan kemudian berkata dengan datar. Perwakilan York, selain bukti fisik, hal terpenting malam itu adalah adanya saksi pribadi. Dia adalah perawat kecil yang melihatmu secara mutlak. Menurut pengakuannya, dia telah melihatmu mengenakan topeng. Dan dia menyuruhmu melepas topengmu untuk pendaftaran sebelum kamu bisa masuk mengunjungi pasien. Sebelum kamu pergi, kamu meminta nomor teleponnya. Jadi dia sangat terkesan denganmu. Kami akan membiarkannya mengidentifikasimu dan melihat apakah dia dapat mengenalimu. Apakah ada yang akan kamu katakan? Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan enteng. Bagaimana aku harus bekerja sama? Berdiri saja, jangan melakukan gerakan khusus. Berdiri saja seperti kelima orang itu. Tentu saja, kamu dapat memilih tempat berdiri. Ketika kamu berdiri, orang-orang kami akan membawa perawat kecil itu. Harvey York menepuk telapak tangan Mandy Zimmer, lalu berdiri dengan acuh tak acuh, berjalan ke depan barisan dan berdiri diam. Segera, dengan Yamaraja melambaikan tangannya, seorang wanita berpenampilan biasa yang berusia 20 tahun dibawa masuk.
Dia sepertinya belum pernah melihat pemandangan sebesar ini sebelumnya dan wajahnya sedikit ketakutan dan pucat saat ini. Chapter 6824. Yamaraja berkata dengan lembut. Nona muda, kamu tidak perlu takut. Kami mengundangmu ke sini kali ini agar kamu dapat mengidentifikasi siapa pembunuhnya malam itu. Ikuti saja kata hatimu. Setelah ini selesai, kami akan melakukan seperti yang kami janjikan. Kami akan membantumu dan seluruh keluargamu untuk pindah ke tempat di mana tidak seorang pun yang mengenalmu. Selain itu, kami juga akan memberikan sejumlah kekayaan untuk memungkinkanmu hidup nyaman selama hidupmu. Mendengar ini, wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengangguk dan bergegas maju beberapa langkah. Dia dengan hati-hati memeriksa 6 sosok di depannya yang mengenakan topeng dan terlihat sama. Setelah melihat semuanya, desahannya dengan cepat jatuh pada Harvey York. Dia kemudian berkata dengan ringan. Sepertinya dia. Karena saat aku berbicara dengannya malam itu, dia juga menatapku dengan tatapan datar. Matanya seperti genangan air, tanpa fluktuasi dan aku tidak merasakan apa-apa. Mendengar kesaksian wanita itu, mata semua orang tertuju pada Harvey York. Yamaraja berkata dengan dingin. Kamu Harvey, apakah kamu punya alasan? Harvey York tersenyum, melepas topengnya dengan rapi, berjalan kembali ke kursi terdakwa dan duduk. Perawat kecil, apakah kamu yakin aku adalah orang yang kamu temui malam itu? Wanita itu mengangguk dan berkata, memang benar itu kamu. Kamu juga meminta nomor teleponku dan jika aku tidak memberikannya kamu akan memukuliku. Juga, kamu masih. Saat berbicara, wanita itu tiba-tiba seperti kesurupan, dan saat berikutnya, dia memegang kepalanya dan berteriak kesakitan. Ark! Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak dirasuki oleh sesuatu, dan dia jatuh lemas di tanah dan terus bergerak-gerak. Lexi York dan yang lainnya menyaksikan adegan seketika terkejut. Blade Jackson dan yang lainnya juga melangkah maju dengan cepat, berusaha membantu wanita itu. Jangan menyentuhnya, dia memiliki mantra penggerak jiwa. Melihat adegan ini, ekspresi Harvey York tiba-tiba berubah, dan dia langsung bergegas maju. Cepat dan siapkan pisau untukku, aku ingin mengeluarkan darahnya. Cepat! Kalau tidak, dia akan mati. Mendengar kata-kata Harvey York, Neve Foster di kejauhan tanpa sadar berkata, Bajing, kamu ingin melenyapkannya agar dia bisa diam selamanya. Blade Jackson juga memblokir Harvey York dengan wajah jelek. Jika dia meninggal karena aku berusaha menyelamatkannya, maka aku akan menanggung akibatnya. Cepat, beri aku pisau, atau belati. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati. Blade Jackson, jangan pedulikan bajing ini. Neve Foster menggertakkan giginya saat ini dan berkata, dia hanya mengambil akan kesempatan untuk membuat masalah. Jika dia langsung melenyapkan perawat ini, maka masalah kematian tunanganku akan berakhir di sini. Jesse Xavier berkata dengan dingin. Aku percaya bahwa di depan begitu banyak orang, Harvey York tidak akan berani melenyapkannya hanya untuk membungkamnya. Dan jika dia benar-benar melenyapkannya, itu membuktikan bahwa dia adalah pembunuhnya. Apa yang perlu kamu takutkan? Lexi York berkata dengan dingin. Biarkan dia melakukannya, akan lebih jika dia bisa melenyapkan orang itu, dan tidak akan ada interogasi lagi. Tapi kita mendapatkan keyakinan langsung. Ekspresi yang lain semuanya acuh tak acuh, mereka semua ada seni bela diri, bagaimana mungkin mereka gagal melihat ada yang salah dengan wanita ini. Tapi apakah itu teknik penggerak jiwa yang disebutkan Harvey York, itu harus diverifikasi lebih lanjut. Yamaraja dan yang lainnya juga terlihat agak ragu. Pada saat ini, Geoffrey Foster, yang tidak berbicara sepanjang waktu, berkata dengan enteng. Biarkan dia mengambil tindakan. Bagaimanapun, saksi ini hanya berbicara setengah dari apa yang dia katakan, dan kita masih harus mendengarkannya. Mendengar kata-kata Geoffrey Foster, orang Grand City lainnya tidak berani untuk menghentikannya.